adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Yes, istimewa. Adik-adik, di minggu yang sukacita ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, kuundang semuanya untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku Namanya Yesus. Dengan gerakan ya adik-adik. Nah, adik-adik, tetap semangat dan bersukacita ya dalam memuji Tuhan. Selanjutnya, kita akan bersatu dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik Siev. Silakan adik Siev. Teman-teman, Enci dan Engku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau ibadah Tuhan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai selesai Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita sambut ibadah pada minggu pagi hari ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 110, Berkereta Awan Putih, bait 1 dan 2. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bait kedua ya adik-adik. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang akan dibacakan oleh adik Viani.
Silakan Adik Viani. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penaungganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai respon dari Mazmur Puji-Pujian, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta, bait 1 dan 3. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Bait ketiga adik-adik. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Adik-adik, sebelum mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan yang berbicara kepada kami. Tuhan diamkan semua suara yang mengganggu kami, agar firman yang akan diberitakan itu kami dapat mendengar, lalu kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka
tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang hari turunnya Roh Kudus. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tentu kita semua sehat ya. Adik-adik, gambar yang Enci pegang ini, adik-adik sudah dapat melihat dan adik-adik tahu bahwa gambar ini adalah turunnya Roh Kudus yang merupakan lidah-lidah api pada murid-murid. Adik-adik, kita sudah baca tadi di Alkitab bahwa hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu turun bukan kepada murid-murid saja, tetapi untuk semua orang yang berada di Efesus. Lalu adik-adik, Paulus menumpangkan tangannya pada kepala murid-murid dan Roh Kudus turun ke atas murid-murid itu. Yang terjadi apa adik-adik? Murid-murid itu mulai berkata-kata dengan bahasa roh, dengan bernubuat. Dan Roh Kudus itu bukan ada pada murid-murid saja, tapi untuk semua orang Yahudi dan orang Yunani, bahkan sampai di Yerusalem. Adik-adik, itulah pekerjaan Roh Kudus. Paulus dengan setia 3 tahun dia berjalan menceritakan bagaimana tentang Injil Tuhan Yesus yang tidak boleh ada satupun yang tidak percaya. Dan semua orang yang mendengar Paulus boleh percaya, yang tadinya mereka tidak tahu apa itu Roh Kudus. Dan setelah mereka mendengar dan Paulus meletakkan tangannya di atas mereka, Roh Kudus ada pada mereka. Dan mereka dapat bernubuat, bercakap-cakap dengan bahasa roh. Adik-adik, dari cerita ini kita boleh mengambil pelajaran yang baik. Bahwa kita harus percaya Injil Tuhan Yesus itu tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Bahkan sampai di Indonesia Roh Kudus pun sudah ada. Adik-adik, engku, enci, orang tua semua percaya bahwa ada Roh Kudus. Adik-adik bisa melihat dengan contoh ada angin yang kita tidak dapat pegang, tapi kita dapat merasakan adanya hembusan angin. Seandainya adik-adik dimarahin oleh mamanya, adik-adik sakit hati, mungkin masuk ke kamar menangis, tapi lama-kelamaan adik-adik boleh sadar bahwa memang itu kesalahan adik-adik. Makanya mamanya tegur untuk kebaikan adik-adik. Itu semua adik-adik adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, adik-adik, mari dari sekarang kita mesti berdoa agar semua orang boleh percaya bahwa adanya Roh Kudus bekerja dan nama Tuhan Yesus, penginjilan tidak pernah berhenti
sampai dimanapun. Kita boleh seperti Paulus yang berani menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, sampai ke ujung dunia. Sampai sekian cerita Ranci. Adik-adik, aktivitas kita hari ini, adik-adik boleh melihat gambar ini, lalu adik-adik akan memberikan warna. Setelah selesai, adik-adik akan kirimkan ke Enci Iren atau Enci Agatha atau kepada orang tua. Tolong diberikan warna ya adik-adik pada lidah api ini. Merespon cerita kita akan menyanyi Kidung Ceria 113, inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi mangkok, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Adik-adik, kita sudah memasuki doa syafaat. Adik-adik mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anakmu datang mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh beribadah di pagi hari ini dengan penuh sukacita, dan kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar dari Enci Welly pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar firman yang kami telah dengar dapat kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, Engkau selalu memberikan berkat kepada orang tua kami masing-masing, dan juga kiranya Engkau menyertai mereka dalam tugas pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua adik-adik yang berada di Pekat PAGPB Nazaret, baik dari kelas TK, AK, dan AT, kiranya Engkau selalu memberikan berkat dan menyertai mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari. Dan berkati juga adik-adik yang sekarang sudah masuk secara offline, kiranya Engkau memberikan sukacita dan selalu menjaga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta yang melayani di gereja kami, yaitu gereja GPB Nazaret. Kiranya Engkau memberkati tugas pelayanan mereka, kiranya juga Engkau memberkati para presbiter, komisi, dan semua pelekat yang ada di gereja kami. Kiranya mereka bisa terus melayani dan memuji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau memberkati para pemimpin yang ada di negara kami, agar mereka dapat selalu bekerja sama dengan baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Tuhan juga berkati kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, kiranya semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan celengannya dan persembahannya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 80, bait yang pertama, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu, dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang adik-adik boleh berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Doa persembahan dibawakan oleh Adik Lea. Silakan Adik Lea. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Persembahan ini adalah ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Engkau telah beri. Kiranya persembahan ini berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Warta PA, Minggu 5 Juni 2022. Yang pertama, ibadah IHMPA online. Warta selanjutnya, latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Sabtu pada jam 10 pagi sampai dengan jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Ci Ines yang mau mendaftar bisa menghubungi Ci Vivi. Kita berikutnya, ucapan terima kasih untuk Adik Siet, Adik Viani, Adik Lea atas pelayanannya pada minggu hari ini. Tugas hari Minggu depan yaitu pada tanggal 12 Juni 2022. Yang pertama, doa menghadap Allah, Adik Jericho. Pembacaan Mazmur pujian oleh Adik Gabriel. Doa persembahan, Adik El. Dan doa pengutusan, Adik Matthew. Warta berikutnya, permintaan nilai agama untuk anak sesuai kesepakatan dengan Komisi Teologi. Poin penilaian yang dilakukan antara lain, yang pertama, kehadiran anak layan di ibadah IHMPA 50% yang dapat dilihat dari frekuensi pengumpulan aktivitas. Yang kedua, hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggunya dinilai oleh pelayan. Yang ketiga, keterlibatan anak layan di tiap kegiatan yang dilaksanakan Pelkat PA selain paduan suara. Yang keempat, keaktifan anak dalam paduan suara. Warta berikutnya, ucapan yang berbahagia bagi yang berulang tahun pada minggu ini teruntuk Adik Love. Selamat ulang tahun Adik Love. Sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi, kini tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Ci ajak untuk semuanya berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 206. Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan
yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di minggu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul, boleh memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, tetap sertai kami, lindungi dan berkati kami di sepanjang aktivitas kami dalam sekolah maupun di dalam pekerjaan orang tua kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita menerima berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa menyertai dan memberkati adik-adik, mama papa, enci engku, dan orang-orang yang kami kasihi hari ini dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita saat teduh bersama ya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati.